Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIB Channel bersama saya, IIB Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan sudah beberapa kali mengkhianatimu, tetapi kamu tetap mencintainya. Ini solusinya. Ya. Jadi ada tuh orang ya, saking cintanya mantannya itu sudah berkali-kali berkhianat, tetapi dia selalu dan selalu memaafkan. Ya, bisa selalu mencari argumentasi untuk memahami pengkhianatan-pengkhianatan tadi sebagai sesuatu yang wajar. Ya mungkin kalau lupa, lalai, dan seterusnya ya, sekali dua kali sih tidak apa-apa lah. Tapi kalau sampai berkali-kali, tentu ada sesuatu yang tidak beres kan di sana ya. Nah, jadi ya, memang ada tipe-tipe manusia yang hobinya gonta-ganti pasangan. Ya. Jadi sebenarnya bukan hobinya jatuh cinta. Kalau orang sudah dewasa ya, sudah menikah begitu, ketika dia tertarik kepada lawan jenisnya, itu cinta itu cuman judulnya saja, tetapi di dalam hati dan pikirannya, orientasinya tentu tidak akan jauh-jauh dari nafsunya. Nah, maka memang saat orang begitu mudah ya lepas dari satu selingkuhan, belum lewat 2 bulan sudah pindah kepada selingkuhan yang lain. Kemudian istrinya tahu atau suaminya tahu, kemudian mungkin tobat beberapa bulan, kemudian pindah lagi ke yang lain ya. Nah, itu memang menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu punya persoalan ya. Nah, yang tidak pernah disadari ya oleh manusia, mungkin pada saat ini adalah bangunannya pernikahan. Misal istrinya ini hobinya selingkuh, kemudian suaminya memaafkan. Tujuannya mulia, menyelamatkan pernikahan untuk kepentingan tumbuh kembang masa depan anak-anaknya, agar si anak bisa tumbuh di dalam keluarga yang utuh apapun kualitas orang tuanya. Ketika istrinya berselingkuh, dia juga melakukan evaluasi diri ya. Dia melakukan muhasabah kepada dirinya sendiri, bahwa kalau sampai istrinya selingkuh, dia juga punya kontribusi kesalahan yang besar sebagai seorang suami. Dia tidak berhasil mendidik istrinya menjadi istri yang solihah. Itu kalau di dalam bangunan rumah tangga atau pernikahan. Tetapi kalau belum menikah, sesungguhnya kalau mantan ini hobinya berkhianat, hobinya selingkuh ke sana kemari, dan terus dipahami, terus dimaafkan dan seterusnya, sebenarnya ketika dia berkhianat dan lupa dengan kita, itu adalah sebuah jalan yang terbaik untuk memisahkan diri dari yang bersangkutan sebelum terlanjur menikah. Bayangkan saja betapa stresnya kalau sudah menikah. Wong belum menikah saja sudah stresnya luar biasa,
dia selingkuh kemana-mana, ya. Nah, sebelum terjadi pernikahan dengan orang yang memang sukanya berkhianat ini, kan ketika ada kesempatan untuk memisahkan diri, sebenarnya itu adalah yang terbaik daripada memaksakan diri atas nama cinta, menikah dengan seseorang yang dia sadar betul orang ini tidak setia, dan ujung-ujungnya hanya menambah akumulasi persoalan demi persoalan setiap hari, kan. Jadi ya, orang yang hobi selingkuh, ya, itu biasanya bisa dilihat dari cara bergaulnya. Jadi cara bergaulnya sangat bebas, ya. Kita boleh tidak punya teman, laki-laki punya teman, sahabat yang berlainan jenis, kan boleh saja. Tetapi tetap ada norma-norma yang harus kita patuhi. Mana yang boleh di dalam berteman itu dan mana yang tidak boleh. Yang namanya teman itu bukan suami istri. Sehingga kalau namanya teman atau sahabat, ya tidak pakai rangkul-rangkulan, tidak pakai gandeng-gandengan, apalagi sampai bonceng-boncengan, apalagi misal berkhalwat di dalam mobil berduaan saja, ya, teman atau sahabat. Karena apa? Karena laki-laki dan perempuan itu tidak boleh, ya, biarpun kami ini teman, sudah seperti saudara kandung. Nah, kan sudah seperti, tapi bukan saudara kandung. Kalau saudara kandung, saudara sepersusuan, ya, itu mereka punya kelebihan-kelebihan. Tapi kalau baru atau hanya seperti saudara kandung atau kakak ketemu gede, itu namanya bukan saudara kandung. Jadi tidak boleh, sentuhan saja tidak boleh kok. Apalagi sampai bersepi-sepi, berkhalwat, berduaan. Maka di dalam sebuah hadis dijelaskan, ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana salisahuma syaitan. Ingatlah bahwa tidaklah seorang laki-laki itu berkhalwat dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan. Ya, ini karena berteman, bersahabat kemana-mana, berdua-duaan, bonceng-boncengan, dan seterusnya. Jadi, akhirnya tumbuh perasaan suka, padahal sudah punya komitmen untuk menikah dengan orang lain. Akhirnya terjadilah perselingkuhan. Begitu. Ya. Nah, jadi solusinya seperti apa kalau punya mantan yang sudah berkhianat beberapa kali atau berkali-kali, tetapi Anda tetap mencintainya? Ya, memang kalau bisa memperbaikinya menjadi orang yang setia, silahkan dilanjutkan. Tetapi ketika Anda sudah berusaha untuk menasehatinya, ya, berkali-kali juga sudah memaafkannya, ya, setelah itu Anda berdoa agar dia bisa berubah menjadi orang yang setia, ternyata yang bersangkutan masih tetap seperti itu juga, maka ya, sebelum pernikahan itu terjadi, mungkin ya, karakter dia yang suka berselingkuh, berkhianat itu, dan ditunjukkan kepada Anda, sesungguhnya itu adalah pertolongan yang Allah berikan kepada Anda agar Anda bisa mengambil jalan yang lebih baik lagi daripada memaksakan diri tetap bersama dia. Ya, memang berpisah dengan orang yang kita cintai itu amat sangat menyakitkan. Tetapi jangan hanya memahami berpisah dengan dia karena cinta itu tadi,
tetapi juga memisahkan diri dari sifat dan karakternya yang tidak baik. Kalau sampai terjadi pernikahan, kita sering lihat ya, bapaknya orang baik, ibunya orang baik, ternyata anaknya nakal. Apalagi ya, ketika ada salah satu dari bapak atau ibu ini yang memang sudah membawa sifat karakter yang hobi selingkuh dan seterusnya, ya, tentu harapan kita untuk bisa memiliki anak-anak yang baik kelak itu peluangnya akan lebih kecil daripada ketika kita bisa memilih sejak awal pendamping hidup yang baik dan setia. Ya, jadi saran saya ya, ketika sekarang dia sudah jadi mantan Anda dan dia memang sudah berkali-kali mengkhianati Anda, belajarlah mengikhlaskannya dan berdoa memohon kepada Allah agar diberikan dan dipertemukan dengan pengganti yang terbaik. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.